من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Kita mau hafal Asyam. Sangat penting kali kita menghafal Asyam, sangat kita bisa baca waktu sholat duha dan waktu-waktu yang lain. Untuk memudahkan menghafal, kita harus paham dulu surat inti-inti daripada kandungan Asyam itu sendiri. Kalau Asyam apa maksudnya? Asyam itu adalah maksudnya matahari. Ada di juz keberapa surah Asyam? Di juz 30, jumlah ayatnya ada 15 ayat. Di mana diturunkan? Di Mekah. Nomor suratnya keberapa? Surah Asyam terdapat di surat ke-91. Apa kandungan nadi? Nadi daripada surah Asyam. Balasan baik adalah dari Allah. Jadi kita jangan mengharap balasan baik dari selain dari Allah. Balasan baik adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kebaikan dan amal ibadah manusia. Balasan buruk disebabkan oleh kerusakan yang dilakukan oleh tangan manusia. Balasan yang buruk itu pasti dari manusia. Pelajaran dari ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepada jiwa manusia sehingga ia mampu membedakan antara kebaikan dan kejahatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepada jiwa manusia sehingga ia mampu membedakan antara kebaikan dan kejahatan. Jadi kita di sini gambar apa yang nampak di depan kita adalah beginilah bentuk sel neuron. Di dalam otak kita itu ada sebuah sel namanya sel neuron. Sel neuron ini yang menyimpan informasi yang kita masukkan, informasi baik ataupun informasi yang kurang baik tentunya. Informasi baik atau buruk yang kita lakukan, misalnya kita baca Quran, itu sebuah informasi yang kita masukkan ke otak. Jadi apabila kita ulang, dia menebal sel neuron, ekor sel ini menebal. Tambah kita baca berkali, menebal dan saling mengikat seperti rantai. Disinilah mengikat apa yang kita hafal, sehingga begitu kita mau ambil, kita keluarkan di dalam sholat, dia keluar. Jadi kita usahakan apa yang kita informasi ini kita bisa letakkan di sebelah di otak kiri, di otak kanan dan kiri, tentu dua-duanya. Jangan hanya di kiri saja, tidak kuat, sehingga kadang lagi kita baca lupa, berarti tidak kuat. Cara mensiasatinya adalah dengan menyebut angka ayat. Nanti kita akan di lembar yang lain. 1 wasyamsi wa duhaha, 1 wasyamsi wa duhaha, 1 wasyamsi wa duhaha,
Satu wasyamsi wa duhaha. Dua wal qamari idza talaha. 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 Nanti kalau sudah hafal satu-satu, wasyamsi wa duhaha, dua wal qamari idza talaha. Cuma perhatikan makhraj bunyi huruf was betul-betul pas. Cuman hanya sedikit aja kita menambah dua wal. Jadi nggak boleh dua berhenti. Dua wal qamar nggak boleh, karena sifat otak kita harus dia seperti tali yang tersambung, seperti apa namanya, makanya lambang-lambang neuron itu seperti ya gambar di kimia itu, dia saling mengikat seperti rantai, dia tidak boleh lepas. Jadi kenapa ini dalam otak kita nanti diikat, maka orang yang menghafal betul di luar alam sadar. Imam itu menghafalnya di luar alam sadar walaupun dia bolak-balik, seperti kita menghafal Fatihah, walaupun kita tidur telungkup kita tetap hafal. Itu namanya hafal yang kuat. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai 15 betul-betul. Satu-satu dulu. Satu balik ke belakang. Boleh juga nanti hafal, karena kita sebut nomor dari nomor 2 di tengah, boleh mulai di 7 atau di 15. Karena ada ikatan nomor. Sesudah betul-betul terurut baru kita lepas nomornya. Baru nggak pakai nomor lagi. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha.